pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai partisi modulo pangkat dari 5. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana mengembangkan itu. Jadi kalau kita lihat di bagian modulo, itu kongruensnya dari suatu partisi, itu kita punya partisi dari 5N plus 4, itu kongruen 0 mod 5, terus yang 7N plus 5, itu kongruen 0 mod 7, dan kita juga punya kongruensi yang modulo 11. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana ide dari yang kongruensi modulo 5 digunakan untuk membuktikan kongruensi pada pangkat dari 7. Nah, di sini seperti minggu lalu, jadi kita tahu untuk awal mulanya kita punya PN itu didefinisikan. Jadi ini adalah salah satu yang dikonjekturkan oleh Ramanujan, tetapi ada miss di situ. Jadi hanya sedikit ya sebenarnya ya. Jadi hanya sedikit yang miss, hanya belasan. Dan ini salah satunya. Dan yang akan ditunjukkan ini adalah yang sudah dimodifikasi. Jadi modified version of Ramanujan's conjecture yang sudah ditunjukkan oleh G.N. Watson. Jadi ini seperti yang sudah saya ceritakan yang minggu lalu, yang untuk modulo 7 ini ada yang coba membuktikan dan sepertinya proofnya oke itu kan. Terus di beberapa tahun kemudian ada salah satu peneliti dari Gupta, itu dia coba untuk menghitung banyaknya partisi dari suatu nilai lah di situ kan. Dan ternyata dapat ditunjukkan bahwa dia tidak habis dibagi 7 pangkat sesuatu yang diinginkan seperti yang ada di konjekturnya. Jadi ada perlu penyesuaian. Jadi penyesuaiannya seperti apa kita lihat bersama. Jadi kita punya konjektur ini ya, yang ini sudah kita tunjukkan minggu lalu. Terus ini konjektur yang lain. Ternyata untuk suatu alfa tertentu dia tidak bisa jalan ini. Jadi 7 pangkat alfa di sini, ini juga 7 pangkat alfa. Ketika alfanya 1 oke, alfanya 2 oke. Tapi setelah alfa tertentu, dia ternyata tidak bisa di sini pangkat alfa, di sini juga pangkatnya alfa. Jadi pangkatnya agak berbeda ya. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi, di sini ketika alfanya itu sama dengan 3, nah persamaan 1.2 ini itu gagal. Jadi kongruensi ini bukan persamaan ya. Jadi kongruensi ini gagal untuk dipenuhi, dan setelah itu Gupta coba untuk menghitung. Jadi di sini 7 pangkat 3, 7 kali 7 itu kan 49, 49 kali 7 itu kan 4 ini ya, 238 nih. Ya enggak? 9 kali 7 63. Oh, bukan. Ini. Jadi kita punya yang 7 pangkat 3 di sini. Benar kan ya? 499 kali 7 63. Iya. Jadi ketika alfanya sama dengan 3, bisa dilihat yang bagian sini ternyata dia hanya habis dibagi 7 pangkat 2. Jadi bukan habis dibagi 7 pangkat 3, seperti kongruensi yang ada di sini. Nah, jadi ada sedikit modifikasi untuk konjektur ini tadi. Nah, modifikasinya bagaimana? Ketika kita punya 7 pangkatnya di sini adalah suatu bilangan ganjil, nah dia akan sama saja, ini 2 beta min 1, ini beta ya, jadi bisa dilihat ini hampir 2 kali lipatnya kan, karena kan pangkatnya ini beta sama 2 beta min 1. Jadi tidak sebagus yang pertama, karena yang memang bisa ditunjukkan ternyata itu fail. Terus yang di sini kalau dia pangkatnya 2 beta, ini ya hampir inilah setengahnya juga ya. Jadi kita punya 7 pangkat 2 beta n di sini plus lambda. Ini lambdanya menyesuaikan ya. Jadi lambdanya sama seperti yang kita bicarakan yang minggu lalu. Jadi menggunakan resiprokal modulo 24. Jadi
ini kita punya yang akan kita target untuk ditunjukkan adalah kedua kongruensi ini ya. Jadi kalau ini yang ditunjukkan oleh Watson, jadi kita punya bentuk seperti ini, dia akan kongruen 0 modulo 7 pangkat beta plus 1. Jadi bentuk seperti ini itu kelihatannya sederhana kan. Jadi kita cuma punya 7 pangkat sekian, ini 7 pangkat sekian kan. Tapi ya bayangkan saja kita punya eksponensial kan, 7 pangkat sesuatu. Dan kalau misalkan kita ingin melihat, jadi partisi dari ini, misalkan ketika betanya 10 lah, ya kan. Jadi kita punya 7 pangkat 10 plus sesuatu. Artinya kan kita harus apa ya? Jadi kalau kita punya fungsi dari partisinya itu, kita punya generating function-nya kan seperproduk 1 min Q pangkat K, K-nya dari 0 sampai infinity. Nah, itu kan harus kita jabarkan, dan itu nggak butuh hanya sekedar 7 pangkat 10 lagi kan. Jadi untuk mengecek itu betul, itu kan kita perlu 7 pangkat 10 kali sekian. Jadi bisa dibayangkan dengan angka-angka yang ada di sini itu dia jadi sangat besar. Jadi bahkan kalau misalkan pakai komputer yang bagus pun, itu untuk memverifikasinya itu hanya bisa angka-angka kecil ini betanya kan. Jadi nggak bisa kita ngecek betanya 1000 itu sudah laptopnya bermasalah nanti kan. Bisa berhari-hari baru selesai untuk pengecekannya. Jadi kenapa ini menarik ya, salah satunya adalah ada hal yang kita tidak bisa menggunakan komputer, rely on komputer. Karena ya sekali lagi ya bayangkan saja misalkan ini pangkatnya sudah sampai 100 lah. Itu kan sudah banyak banget, dan ketika kita mengenerate suatu itu tadi, produk tadi menjadi suatu jumlahan, atau kalau enggak kita pakai yang bentuk jumlahannya pun, ya kan, otomatis kan kita menghitung ada 7 pangkat sekian itu. Nah, itu tetap dari komputer pasti akan kesulitan. Tapi dengan teori-teori yang ada, dengan tools-tools yang ada, kita masih bisa melakukannya. Bahkan kita bisa membuktikannya untuk sebarang beta di sini ya. Jadi menariknya salah satunya di situ kalau menurut saya. Jadi setiap bilangan asli beta ini akan berlaku. Meskipun ya sekali lagi itu tadi. Jadi kalau kita pakai komputer ya tidak akan terlalu banyak. Kalau di zaman dulu waktu ini dilihat ya, ini komputernya belum ini ya, dan bahkan mungkin zaman itu belum ada komputer kan. Jadi dihitung dengan beberapa tools tertentu ternyata fail. Jadi sampai sekarang pun ya tentunya kita perlu untuk mengetahui alat-alat apa yang bisa kita gunakan untuk menunjukkan kongruensi yang seperti ini. Jadi kita punya bentuk itu tadi, dan ya sekali lagi kita perlu untuk melihat fungsi pembangkit ya dari suatu partisi. Jadi kalau partisi kan berarti ini pangkatnya -1 ya di sini ya. Jadi K-nya diambil 1, nah itu P-1N itu sama saja seperti Pn. Dan hasilnya di sini kalau kita bandingkan dengan yang di minggu lalu, jadi ini kurang lebih bentuknya mirip dengan yang ada di minggu lalu ya. Jadi kita punya bentuk E sesuatu per E sesuatu itu kan di sini. Terus baik yang alfanya ganjil maupun ketika alfanya genap. Jadi ternyata kita bisa bentuk ini tadi, dan kalau masih ingat, nah, kita punya suatu matriks. Nah, matriksnya nanti bentuknya seperti ini. Untuk yang kasus modulo pangkat 7 ya. Jadi bisa dilihat panjang sekali ya. Tapi ini ada alasannya, kenapa kok bentuk matriksnya seperti ini. Jadi kita punya sekali lagi bentuk EQ ini kita ambil sebagai produk 1 dikurang Q pangkat N, N-nya dari 1 sampai tak hingga. Terus diambil vektor XI-nya seperti ini, dan A-nya di sini. Jadi kita tidak akan melihat secara detail untuk bagian paper ini. Harapan saya ya setidaknya punya gambaran lah. Ketika kita punya suatu problem yang relatif lebih sederhana, ternyata kita bisa membangkitkan ide untuk menunjukkan ya satu problem lagi yang relatif lebih rumit ya. Jadi modulo 5 itu kan
kita hanya deal dengan 5 variabel kan. Nah, untuk yang modulo 7 kan otomatis nanti kita harus berpikir bagaimana cara menyelesaikan dalam 7 variabel. Jadi kita punya bentuk ini dan ini ya, kita punya di sini. Nah, ini beberapa hasil awal. Jadi kalau masih ingat, kemarin kita punya bentuk R yang pangkat min 2, terus yang pangkat 0 sama pangkat 2 ya. Ketika kita punya di modulo 5. Nah, kalau di sini kita punya ketika pangkatnya di sini dimodulukan 7, jadi bisa dilihat di sini kita melibatkan 3 buah power series, jadi kita punya Q0, Q1 dan Q5. Jadi kalau yang kemarin ada 3 atau lebih tepatnya 2 ya, karena yang bagian tengah itu kan sama ya seperti ini. Nah, di sini kita punya lebih dari yang kemarin. Tetapi dia juga memenuhi beberapa syarat, beberapa sifat yang ada di sini. Jadi bisa kita tunjukkan EQ ini ketika kita coba kelompokkan jadi pangkat yang dimodulukan dengan 7. Jadi bisa dilihatlah di sini EQ pangkat 49. Ini kan ketika Q-nya kita ganti Q pangkat 49 di bagian sini, otomatis kan kalau kita coba expand semuanya, nah, itu pangkat dari setiap masing-masing Q-nya itu kan jadi kelipatan 7 kan. Jadi ini pangkatnya kelipatan 7, terus ini pangkat-pangkat Q-nya 1 mod 7 itu kan. Jadi bisa dilihat ketika di sini dikalikan dengan sini, nanti dia jadi yang bagian 1 mod 7-nya. Oh, ini yang Q0, berarti ini yang 0 mod 7 ya. Terus yang bagian sini itu yang 1 mod 7, terus yang di sini yang 2 mod 7, yang di sini adalah yang 5 mod 7. Jadi tujuannya adalah kita ingin mengelompokkan barisan yang deret yang ada di sini untuk yang EQ-nya. Kalau kita nyatakan dalam bentuk deret, nah itu kita ingin kelompokkan dalam pangkat-pangkat dalam term yang modulo 7. Jadi targetnya seperti itu, dan seperti biasa, bagaimana cara menunjukkannya? Kita pakai ya alat yang standar ini ya. Jadi EQ, ini Euler-Pythagorean-Lambert theorem. Jadi kita punya bentuk jumlahannya dari EQ di sini, dan kita juga punya Jacobi identity. Ini dapat dibuktikan dari Jacobi yang triple product identity yang sudah pernah kita bahas buktinya, bahkan sampai 2 versi ya. Versi pertama yang idenya itu, terus yang versi kedua itu yang relatif lebih detail ya per stepnya. Jadi ini bisa kita peroleh dengan Jacobi triple product, dan kita memasukkan beberapa value yang ada di sana. Dan tentunya kalau kita punya bentuk EQ, kita kan bisa kelompokkan ya. Jadi yang Q pangkat 0 mod 7 itu jadiin 1. Terus yang Q pangkat 1 mod 7 jadiin 1. Q pangkat 2 mod 7 jadi 1 dan seterusnya kan. Jadi kita bisa melihat di situ, kita kelompokkan jadi 7, dan sama seperti yang lalu, jadi kita punya bentuk dari setengah, ini kan di sini pangkatnya kan. Jadi bisa dilihat di sini, kita punya setengah 3R kuadrat dikurang R, ini dapat dari mana? Dia dapat pangkat dari sini, jadi pangkatnya ini, kalau kita cek ya, sama seperti yang kita lakukan kemarin, jadi ketika R-nya itu 0, ya kan, kita cek ternyata ya kan kita punya bentuk ini ya, setengah kali 3R kuadrat dikurang R ya di situ ya. Jadi ketika R-nya 0 berarti ini kan juga 0 mod 7. Terus ketika di sini 1, kita punya apa nih? 3 dikurang 1, 2, 2 kali setengah 1 ya. Berarti ini 1. Ini 2, kita punya 2 kuadrat 4 kali 3 12 kurang 2 6 ya. 6 bagi 2 3 ya. Apa ada yang salah ini? 2 kuadrat 4, 12. Oh, 12 kurang 2, 10. Ini berarti 5 ya. Ya kan? Ini 5. Ketika 3, 3 kuadrat 9. 9 kali 3, 27. 27 dikurang 3 berapa? 24 bagi 2 kan di sini kan. 24 bagi 2 itu 12 ya.
12 dimodulukan 7, 5 lagi. Tolong kalau ada salah hitung ini ya, saya dikoreksi ya. Jadi kita punya 4 kuadrat 16, 16 kali 3, 48. 48 kurang 4, 44 ya. 44 bagi 2, 22. 22 itu 1 mod 7. Terus kita punya di sini 5. 5 kuadrat 25 kali 3, 75. Dikurang 5 berarti 70, bagi 2, 35 ya. 35 mau 7 itu 0. Terus kita punya di sini 6. 6 itu sama saja min 1 kalau dimodulukan 7. Jadi min 1 kuadrat 1, ini 3. Min 1 berarti plus ya. Jadi 3 plus 1, 4. Setengah berarti 2 ya. Jadi bisa dilihat kemungkinannya untuk setengah kali 3R kuadrat dikurang R itu hanya ada 0, 1, 2, dan 5 ya, modulo 7. Jadi nggak mungkin 3, 4, 6 modulo 7. Artinya apa? Kita tahu dari sini yang pangkatnya kongruen 3 mod 7, 4 mod 7, dan 6 mod 7 itu pasti ya koefisien-koefisiennya 0. Jadi kita tinggal punya bentuk EQ ini hanya 4 ini kan. Dan dari sini kita bisa coba jabarkan, terus kita kelompokkan lagi. Terus yang bagian EQ pangkat 3, kita punya 4 tadi dipangkatkan 3. Ini mangkatin 3 biasa. Terus ini sama dengan jumlahan di sini. Setelah itu kita coba analisa yang bagian, ini kan yang EQ pangkat 3 ya. Dari Jacobi identity kan kita punya pangkatnya ini kan. N kuadrat plus N per 2. Jadi kita lihat di situ kita punya bentuk ini, setengah kali N kuadrat plus N. Jadi ini dicek, ternyata sama seperti tadi ngeceknya. Kita bisa lihat ternyata dia tidak kongruen 2, 4, 5 mod 7. Dan bisa kita dapatkan suatu persamaan di situ. Terus kita inikan lah. Jadi kita punya bentuk seperti ini. Terus kita simplify. Kalkulasinya agak saya tinggal. Tapi pada dasarnya kita bisa menghitung ini tadi dan kita peroleh sifat yang tadi. Dan ternyata ya kita juga bisa menunjukkan bahwa Q0-nya itu nanti bentuknya seperti ini, Q1-nya bentuknya seperti ini, Q5-nya bentuknya seperti ini. Dan kalau dilihat di sini, ini pangkat-pangkatnya itu kan Q0-nya kan dia ini ya. Semuanya ini kan kelipatan 7 kan. Ini juga kelipatan 7. Ini kelipatan 7, ini kelipatan 7. Ini kalau dilihat lagi, tapi enggak ini sih, karena kan kita punya perperan ya di sini ya. Ini enggak terlalu terpakai nantinya. Dan yang kedua adalah kemarin kita juga sudah menggunakan sifat yang seperti ini. Jadi kalau yang kemarin itu kan karena kita targetnya untuk menunjukkan yang modulo 5, makanya kita berhenti sampai di sini ya kan. Jadi EQ, E omega Q, E omega kuadrat Q, E omega pangkat 3Q, E omega pangkat 4Q. Terus kita punya omega pangkat 5 itu sama dengan 1 ya. Jadi diambil omeganya adalah fifth root of unity kan. Di sini karena targetnya kita ingin menunjukkan pangkat yang 7, jadi kita gerak 7 dan kita akan tunjukkan ternyata bentuk perkalian ini akan sama dengan yang ada di sini. Jadi bagaimana cara menunjukkannya ya sebenarnya tinggal ini ya, memanfaatkan sifat-sifat yang ada di bilangan kompleks. Jadi ini kata kuncinya adalah pengambilan ini tadi. Karena omega pangkat 7 itu sama dengan 1. Jadi bisa kita kelompokkan. Jadi kita punya bentuk ini. Dan ada beberapa hal sama seperti yang lalu. Jadi kita perlu suatu modular equation dengan order 7. Kalau yang minggu lalu itu kan kita lihat modular equation-nya itu kan modulo 5 ya. Jadi bagaimana bentuknya yang modulo 7? Jadi kita punya pertama kita lihat dulu suatu operator. Jadi operatornya ini sama seperti yang minggu lalu. Jadi kalau yang minggu lalu kita mengambil suku-suku yang pangkat dari Q-nya itu kongruen 1 I mod 5 kan. Nah, kalau di sini HI-nya kita ambil
suku-suku yang Q pangkat I mod 7. Jadi kita punya, ketika kita ambil yang ada di sini, kita punya bentuk ini dan di sini ya. Di mana MI-nya ini itu yang di entry-entry matriksnya tadi. Jadi kita punya bentuk seperti ini ya. Nah, ini akan ditunjukkan kemudian, tapi di sini yang ingin kita lihat adalah bentuk seperti ininya. Kenapa kok bisa dapat bentuk ini? Jadi pada dasarnya adalah ketika kita lihat yang bagian sini tadi, ini ya. Jadi ini itu kan kita peroleh dari yang di depan sini ya. Jadi ini kan EQ dibagi EQ pangkat 49. Jadi kita mau melihat bentuk yang ada di ini. Jadi ini tujuannya itu sebenarnya kita ingin membuat suatu persamaan dalam bentuk dua ini kan. Jadi ini bisa kita jabarkan dan kita peroleh ketika kita bermain dengan determinannya tadi. Ini kita bentuk seperti ini. Jadi ini sudah cukup complicated untuk kalkulasinya. Jadi mungkin saya agak lebih cepat lagi. Tapi pada dasarnya adalah kita ingin melihat jadi suku-suku yang Q pangkat 0 mod 7 itu bentuknya jadi seperti apa kan. Jadi kurang lebih seperti itu dan kita bisa menunjukkan yang modular equation-nya, jadi hubungannya untuk yang order 7 ini adalah seperti ini ya. Jadi ini bukti yang modular equation-nya, tapi saya rasa bisa kita tinggal untuk buktinya, karena kalkulasinya cukup complicated untuk dibahas. Tapi ya setidaknya kan sudah punya gambaran ya. Jadi idenya itu sebenarnya mirip sama yang di pangkat modulo ini 5 pangkat itu kan. Jadi urutannya sama. Jadi kita butuh itu tadi ya, kita pakai bentuk EQ tadi, kita pakai Euler tadi, terus yang EQ pangkat 3 tadi, kita pakai yang Jacobi identity tadi, terus kita butuh yang modular relation-nya. Jadi kalau yang kemarin kita butuh yang 5 kan, kalau yang ini kita butuh yang 7, dan coba kita hubungkan. Nah, ini selanjutnya setelah kita wrap up semuanya, kita kumpulkan. Nah, kita ingin melihat yang 7 pangkat alfa itu tadi kan ditambah sesuatu kan. Nah, penambahnya itu apa? Penambahnya itu tadi adalah lambda alfanya ini adalah 1/24 dari modulo 7 pangkat alfa. Jadi 24 sama 7 itu kan dia koprima, otomatis berapapun alfanya di sini, 1/24 itu kan pasti ada ya. Jadi contohnya ketika alfanya sama dengan 1, 1/24 ini jadi apa? Jadi apa? Ada yang tahu ketika alfanya 1? Jadi ini dimodulukan 7. 24 dikali berapa? Dimodulukan 7 jadi 1. Ada yang bisa jawab? Mudah nggak sih? 5 bukan ya? 5 ya? Iya nggak? Ini jadi 5 ya? Bener nggak nih? Iya nggak? 24 dikali 5 itu kan 120 ya? Ya kan? Kalau di mod 7, ini kan 119 itu kan cocok ya, bener ya? Ya kan, bener kan? Iya, Pak. Jadi 5 ya. Terus nanti kalau alfanya 2, 1/24-nya itu bisa dicari kan. Jadi tentunya ya yang lain ya. Jadi kita bisa mencari ini semua karena sekali lagi alasannya itu adalah 7 dan 24 itu koprima ya. Jadi karena dia koprima berarti ya ini pasti ada, dan sama seperti yang minggu lalu juga. Jadi kita bisa membuat relasi rekursifnya untuk lambdanya ini supaya lebih mudah saja sebenarnya untuk menghitungnya kan.
Tapi kan pada dasarnya ya lambda alfa itu ya 1/24 modulo 7 gitu aja. Tapi karena kita ingin melihat ketika alfanya genap jadi apa, alfanya ganjil jadi apa, itu kan. Jadi lebih mudah untuk dilihat seperti ini. Jadi ini rekursif biasa. Ini pakai relasi rekurensinya tadi. Jadi kita bisa melihat dari ininya tadi ya. Jadi dari kalkulasinya tadi terus pakai modular equation-nya bisa kita wrap up jadi bentuk seperti ini. Jadi alasannya itu karena kita ingin membentuk ini tadi. Jadi tadi kan kita punya ini ya, kita punya eta, terus kita punya E Q pangkat 49 kan. Jadi kalau ini dibagi, jadi kenapa tadi kita punya eta bentuknya seperti itu? Sebenarnya alasannya karena kita ingin bentuk yang di sini ini kan. Jadi yang di sini ini dari definisi etanya langsung kelihatan ya. Jadi eta itu kan tadi Q kuadrat EQ ya kan per atau EQ kuadrat ya, saya nggak lupa. Tadi itu atau EQ pangkat 49 ya di sini mungkin ya. Jadi ya Q kuadrat EQ pangkat 49 ini di sini. Oh ya, per EQ. Nah, ini. Jadi ini kan inverse ya soalnya ya. Kalau yang di tadi kan resiprokalnya kan. EQ per Q kuadrat EQ pangkat 49. Jadi yang ini inverse itu jadi seperti ini. Kalau ini dikalikan ke sini itu kan Q kuadratnya cancel. EQ pangkat 49-nya cancel kan. Jadi tinggal seper EQ saja. Nah, di sini kita ingin melihat ketika di sini pangkatnya adalah 7N plus 5, berarti kan kita letakkan operator ini tadi kan. Jadi operatornya tadi untuk mengambil suku-suku yang pangkatnya kongruen 0,7. Nah, ini kalkulasinya dapat dari kalkulasi yang di atas tadi. Tapi prinsipnya kita mau ngambil pangkat-pangkat yang kongruen 0,7 dari sini. Kalau yang dari sini kan jelas ya. Kenapa? Karena di sini Q-nya sudah pangkat 49. Jadi nanti semuanya itu dalam kelipatan 49. Jadi dia pasti kelipatan 7. Makanya kita nggak ada H dari yang ini. Terus kita hanya punya yang ada di atas ini. Dan ini kalkulasinya dari yang depan tadi. Terus akhirnya ya kita bisa mencari yang 7N plus 5 itu jadi seperti ini. Nah, dari situ kita bisa coba kembangkan. Nah, ini ya ini salah satu hasil langsung dari sini tadi. Jadi kita bisa menunjukkan bahwa jumlahan N dari 0 sampai infinity, P dari ini dia sama dengan bentuk ini. Jadi menarik kan ini kan. Jadi kita bisa tidak hanya memperlihatkan bahwa dia adalah kelipatan 7, jadi tidak hanya sekedar kongruensi modulo 7, tetapi juga kita bisa membuat fungsi pembangkit dari P7N plus 5 ya. Nah ini, terus yang kedua adalah kita ingin coba lihat untuk yang pangkat alfanya ya, kita induksikan tadi. Jadi diinduksi, nanti bisa dimasukkan semuanya, akhirnya kita peroleh hasil tadi. Nah terakhir sama, jadi kita ingin melihat ini sama persis ya. Kalau minggu lalu kan ini power of 5 dividing n kan. Sekarang ya tentunya power of 7 dividing n. Jadi kita ingin yang sisi kanan itu ketika dibagi 7 pangkat berapa yang paling besar itu kan. Jadi bisa jadi mungkin 7 pangkat 3, 7 pangkat berapa. Jadi pangkatnya yang pengen kita lihat. Dan ternyata bisa kita otak-atik untuk fungsi V-nya ini. Terus bisa kita lihat dia nanti ya akan memenuhi sifat yang di depan tadi ya. Jadi ketika di sini sudah 7 pangkat sesuatu, nanti kita peroleh ya kongruensi yang kita punya tadi. Dan ini salah satu menariknya adalah dia tidak hanya bisa menunjukkan persamaan ini, yaitu fungsi pembangkit dari P7N plus 5, tetapi dengan kalkulasi yang di atas ini,
dia juga bisa mencari fungsi pembangkit dari P49N plus 47. Nah, ini kenapa 47? Ya, sama. 1/24 dimodulkan 7 pangkat 2 ya. Jadi 1/24 di mod 49 itu nanti jadi 47. Dan ternyata bisa dilihat persamaannya, fungsi pembangkitnya itu jadi seperti ini. Jadi ini sesuatu yang menarik dari kalkulasi-kalkulasi di atas. Jadi tidak hanya membuktikan ini yang pangkat 7-nya, kongruensi pangkat 7 pangkat sesuatu, tetapi juga bisa digunakan itu tadi untuk menghitung ketika alfanya sama dengan 2, bentuknya itu jadi seperti apa. Dan itu salah satu menariknya lah di paper ini. Dan ya kemarin yang kita bahas itu kan papernya dari Mike Hershon dan Hun. Nah ini yang nulis adalah Frank Garvan. Jadi Frank Garvan ini adalah murid S2-nya dari ini ya, Dr. Mike Hershon ini waktu itu. Dan ya kemungkinan ya mesti diberi arahan juga kan dari Dr. Mike Hershon ketika menuliskan paper ini. Jadi yang kita bahas minggu lalu itu yang ini, sekarang kita coba lihat untuk ya pengembangannya. Nah, harapannya ini ya, bukan masalah kalkulasinya sih, kalkulasinya butuh waktu lah pasti untuk ini ya, mereplika ya. Tapi kata kuncinya di sini adalah ketika kita punya suatu problem dan kita sudah menyelesaikan problem tersebut, nah itu kan ada baiknya lah kita melihat kembali. Jadi kalau kita lihat tahapan POILA itu kan ada 4 ya. Jadi pertama itu understanding the problem. Coba pahami masalahnya, ini tentang apa itu kan. Terus apa saja yang kita punya. Setelah itu kita devise a plan. Jadi membuat suatu rencana itu kan. Jadi dari yang sudah kita pahami tadi, rencananya untuk menyelesaikan problem tersebut apa. Jadi kita lihat, oh mungkin pakai ini, mungkin pakai itu kan. Coba kita lihat. Terus yang ketiga adalah ya jalankan plan-nya tadi kan. Jadi kita coba kalau gagal ya kembali lagi coba di ini. Dan yang terakhir adalah look back. Jadi kembali untuk melihat kira-kira ada tidak sih yang bisa kita ini kan gunakan itu kan dari situ dengan alat yang mungkin mirip-mirip itu kan problem yang lain. Atau kalau tidak, dengan metode ini mungkin agak lebih panjang. Ada tidak metode yang relatif lebih sederhana. Atau andaikan ya tidak lebih sederhana pun juga tidak apa-apa kan. Jadi mungkin metode lain sedikit agak lebih rumit. Oh ternyata masih bisa dijalankan juga. Nah, jadi ada baiknya ketika kita coba untuk melihat sesuatu, itu kita lihat dari sudut pandang yang seperti itu tadi ya. Jadi tidak hanya berhenti ketika kita sudah menyelesaikan suatu problem, tapi kita coba untuk melihat kembali dan kira-kira ada tidak sih yang bisa kita manfaatkan lebih lanjut lah dari situ kan. Nah, ini tadi kan kalau dilihat dari alurnya itu sangat mirip sekali ya. Meskipun ya tentunya tidak sederhana kan pengembangannya, terutama yang bagian modular equation ini, 7 ordernya tadi, itu bagian kuncinya yang cukup rumit. Tapi kalau lihat dari depannya itu kan idenya sama kan dengan yang kita bahas di minggu lalu kan. Nah ini juga sama kan, ide cara kalkulasinya itu kan ini masih sama. Cuma memang ada beberapa bagian, ini definisiin operatornya juga sama. Cuma memang bagian yang ini tadi, nah ini kata kunci yang ini memang tidak mudah sih untuk proof-nya kan. Tapi malah menariknya kan di situ kan. Jadi oh ternyata dengan cara yang sama kita mentok sesuatu dan oh ternyata masih bisa dilakukan dan menghasilkan ya hasil yang sangat bagus sih kalau menurut saya kan. Karena ini bisa digunakan untuk mencari, kalau ini mau dilanjutkan lagi sebenarnya ketika di sini 7 pangkat 3, saya yakin pasti bisa ini dicari. Jadi digunakan metodenya ini tadi, terus kalkulasinya kan. Jadi yang 243N ya, plus sesuatu itu, nanti saya yakin juga pasti bisa dihitung untuk ininya ya. Fungsi pembangkitnya bentuknya seperti apa kan yang di sisi kanan ini.
Jadi itu sedikit gambaran lah untuk ya apa yang bisa dilakukan di ranah teori partisi ini. Dan tentunya kalau kita lihat secara umum, jadi kalau kita lihat ini ya, perkembangannya tentang teori partisi ini, itu sangat cepat sekali. Jadi kalau misalkan adik-adik lihat itu, misalkan ada satu problem, ada yang muncul satu paper, nah itu bisa tidak terlalu lama, itu tiba-tiba sudah ada yang bahas lagi gitu kan. Atau misalkan sudah ada yang dapat hasil, nah, itu sangat mungkin. Contohnya ini sedikit bercerita ya tentang penelitian di teori partisi ya. Jadi kita punya ini sebentar. Nah, ini salah satu hal yang menarik itu seperti ini. Di ini saya berikan contoh ini tentang partisi with designated summon. Ini sudah agak lama ini, 2013. Tapi masih ada beberapa yang coba untuk mengerjakan ini. Dan ya, designated summon ini adalah kalau misalkan ada yang ikut ujian TA1-nya Neva, itu kan yang dibahas tentang ini ya. Jadi yang paper ini. Nah, ini ada yang coba mengerjakan. Jadi kalau designated summon kan intinya setiap penjumlah yang muncul itu kita tag tepat satu. Jadi misalkan contohnya ada 1 plus 1 plus 1 itu kan. Jadi satunya muncul 3 kali. Nah, partisi yang pertama itu yang kita tag satu yang depan, terus satu yang tengah, satu yang belakang. Jadi seperti itu. Dan ternyata banyaknya tag-nya itu dia bisa dihitung. Ini kan salah satu hal yang menarik kan. Jadi ada yang mendefinisikan partisi dengan menambahkan tag di situ ya, atau overline atau apapun lah, intinya ada yang ditandai gitu kan di situ. Dan di sini salah satu hal yang menariknya adalah ketika kita punya, ini salah satu hasil yang bagusnya menurut saya ya. Jadi kita punya di sini PDT 3N plus 2 itu kongruen 0,3. Jadi banyaknya partisi dengan penjumlah ditandai. Kalau misalkan bilangannya berbentuk 3N plus 2, itu banyaknya ada kelipatan 3 kan. Jadi kalau banyaknya ada kelipatan 3, kita punya objek-objek ya kan. Banyaknya ada kelipatan 3 kan, tentunya kita jadi bertanya kan, bagaimana cara mengelompokkan itu kan. Mengelompokkan itu jadi 3 kelompok yang masing-masing kelompoknya sama besar. Berarti kan kita bisa lihat benar-benar, oh ini benar-benar banyak partisinya kelipatan 3. Nah, ini ada yang sudah membahas. Jadi kalau dilihat yang men-cite paper ini salah satunya ini ya. Ini. Oh, bukan. Yang rank tadi. Nah, ini. Ini barusan terbit November 2021. Jadi masih sangat baru. Ini Erin Yeyeshen ini sering sekali namanya muncul ya, dari China. Terus kalau kalian lihat ininya kan, nama-namanya kan ya sering lah ada apa, mereka menggunakan nama barat di depannya supaya lebih mudah diingat juga, tapi belakangnya masih pakai nama aslinya kan. Jadi ini ternyata bisa dibuat suatu pendefinisian sedemikian hingga ya banyak partisinya ini habis dibagi 3 kan. Jadi ini mengelompokkannya definisikan seperti apa kan. Ini caranya terus dikelompokin lah seperti itulah. Ternyata benar ini didefinisikan ini ya ranknya, dan ternyata di akhir ya, bisa dibuktikan bahwa ya dia bisa mengelompokkan itu. Ini ya bisa dilihat ketika ini dimodkan 3. Jadi semua yang 1 mod 3 ini jadi satu kelompok, terus yang semua yang 2 mod 3 itu jadi satu kelompok, terus yang 0 mod 3 ini jadi satu kelompok, dan bisa dihitung nanti ini total banyak tag-nya itu ada 24. Jadi masing-masingnya di sini ada sebanyak 8 ya. Jadi ya per kelompoknya isinya ada 8.
Jadi itu salah satu yang menarik lah dan berkembang terus kan. Jadi problemnya ada banyak sekali, tapi ya itu tadi ide untuk penyelesaiannya itu kan jadi sesuatu yang ya berharga lah di situ. Makanya ketika kita belajar itu memang idealnya adalah ketika kita sudah mentok di suatu permasalahan gitu kan, kita coba untuk menyelesaikan, coba cari cara lain, terus kalau sudah selesai coba kita look back gitu kan. Jadi seperti itu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita ganti ke topik lain.